Video ini adalah video yang keempat yang membahas tentang ABS atau Anti-Lock Brake System. Di video sebelumnya, di part yang ketiga, kita sudah membahas tentang elemen-elemen utama dari ABS, yaitu ada sensor control unit atau ECU, kemudian ada modulator, ada wheel cylinder dan master cylinder. Wheel cylinder dan master cylinder ini adalah hal yang umum yang ada di setiap sistem pengereman hidrolik. Nah, kembali ke rumus yang skid, perlu kita ingatkan lagi bahwa sistem ABS itu mengusahakan agar skid roda itu ketika direm itu adalah berkisar antara kurang lebih 10-20% skidnya. Nah, sedangkan untuk menghitung skid itu rumusnya adalah V dikurangi R omega dibagi dengan V, di mana V adalah kecepatan senter roda, kecepatan linear senter roda, kemudian R adalah jari-jari free rolling, omega adalah kecepatan putar roda. Nah, untuk yang radius bisa kita ukur sebelum kita jalankan roda itu. Omega kita bisa gampang menggunakan sensor putaran roda, gampang ini untuk mengukur kecepatan putar roda. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengukur kecepatan senter roda, kecepatan linear senter roda. Inilah yang menjadi masalah, bagaimana cara mengukurnya. Nah, karena susah untuk mengukur kecepatan senter roda, nah ini maka perlu digunakan pendekatan-pendekatan atau perkiraan. Nah, berbeda kalau kita menggunakan atau kita melakukan pengujian. Kalau kita melakukan pengujian itu kita bisa memperoleh nilai skid, kita bisa hitung dengan gampang dengan cara roda. Misalkan kita mau menguji roda depan, pengereman roda depan, berarti yang roda belakang kita tidak rem, jadi yang roda belakang menjadi free rolling, roda depan menjadi roda yang direm. Nah, dengan mengetahui perbedaan putaran antara yang direm dengan yang free rolling, itu akan ketemu skid. Nah, itu kalau kita eksperimen. Nah, sekarang kalau di kendaraan yang sebenarnya kita tidak bisa membiarkan bahwa roda itu ada yang free, itu kan jadi tidak akan mengerem. Nah, itu tidak kita harapkan, karena kan tujuannya kita pengen memperoleh gaya pengereman yang sebesar-besarnya. Nah, oleh karena itu cara untuk mengukur skid ini akan menjadi masalah dalam ABS. Nah, berikut adalah teksnya. Jadi secara praktis skid dari ban susah untuk dihitung secara akurat. Nah, hal ini karena tidak ada yang praktikal dan alat dengan biaya yang efektif untuk secara langsung mengukur linear speed V seperti yang kita bahas tadi. Jadi untuk mengukur linear speed V dari senter roda selama pengereman itu susah dilakukan secara praktikal, susah, sehingga karena susah memperoleh nilai linear speed roda yaitu V, maka skid juga susah dihitung secara akurat. Nah, dengan demikian logika kontrol dari sebuah anti-lock device biasanya skid diformulasikan berdasarkan beberapa parameter-parameter yang diukur secara mudah, seperti angular speed dan angular deceleration dari ban, dan juga linear deceleration dari ban. Nah, dengan demikian untuk mengatasi kesulitan dalam menghitung skid ini, logika kontrol dari sebuah ABS itu memperkirakan skid itu berdasarkan beberapa parameter, yaitu dari kecepatan putar roda dan perlambatan putar dari roda. Nah, dengan kecepatan putar kemudian perlambatan putar itu kita bisa memperoleh nilai skid dengan syarat kita tambahkan sensor, yaitu linear deceleration dari kendaraan. Jadi linear deceleration dari kendaraan itu adalah sensor tersendiri, yaitu perlambatan bodi secara kendaraan, perlambatan bodi secara keseluruhan. Jadi kita butuh dua sensor untuk menghitung skid. Ini hanya perkiraan. Yang pertama adalah dengan menggunakan kecepatan putar, yaitu untuk memperoleh omega. Nanti omega dibagi dengan waktu akan ketemu perlambatan putar dari ban. Nah, itu untuk ini ya, untuk yang rumus ini R omega ini kita bisa peroleh dari sensor kecepatan putar roda. Nah, percepatan omega dot itu kita bisa peroleh dengan omega dibagi dengan T. Nah, sekarang bagaimana yang V? V
V itu idealnya itu adalah kecepatan dari senter roda, tetapi karena ini susah diperoleh, diperkirakan dengan menggunakan linear deceleration dari kendaraan. Jadi dipasang sensor percepatan secara keseluruhan dari kendaraan. Nah, katanya kalimatnya kayaknya rumit ya. Nah, sekarang kita bahas sensor-sensornya. Nah, sensor-sensor dengan electromagnetic pulse pickup dan tooth wheel, jadi menggunakan pulser dan juga roda yang ada giginya, itu biasanya digunakan untuk memonitor putaran roda atau rotating komponen dari driveline. Jadi untuk mengukur putaran kecepatan putar dari roda itu digunakan pulser, electromagnetic pulse pickup. Ini kalau di otomotif itu dikenal dengan nama pulser kalau di kendaraan itu. Nah, pulser ini akan mengambil sinyal itu dari roda yang ada gigi-giginya. Jadi ketika melewati satu gigi itu akan muncul pulsa tegangan satu kali. Gigi yang kedua nanti muncul lagi, nah, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti akan bisa memonitor kecepatan putar dari roda atau driveline. Driveline artinya roda penggerak, gardan. Untuk memonitor rata-rata kecepatan sudut ban pada drive axle, jadi pada akselnya, untuk memonitor rata-rata kecepatan sudut ban pada drive axle, sensor mungkin dihubungkan pada kabel speedometer yang diambil dari transmission case atau propeller shaft. Jadi untuk yang drive axle, roda penggerak, kan dia menggunakan poros propeller, kemudian ada gardan dan menuju ke dua roda. Nah, untuk memonitor kecepatan sudut, untuk mengetahui kecepatan putar rata-rata dari kedua roda, itu kita bisa ambil dari transmission case, dari transmisi, sensornya kita pasang di transmisi atau di propeller shaft. Itu bisa kita gunakan untuk mengukur kecepatan putar roda belakang secara rata-rata kanan dan kiri kalau dia penggerak roda belakang. Nah, sedangkan untuk memonitor putaran dari individual tire, berarti ini adalah roda yang tidak penggerak. Sebagai contoh, kalau roda mobil penggerak roda belakang, berarti yang ini yang ada roda depan. Jadi yang roda belakang tadi kita bisa gunakan satu sensor yang dipasang pada propeller maupun di transmisi. Nah, kalau dua roda depan itu kita bisa gunakan sensor yang dipasang langsung secara roda. Jadi di roda akan dipasangi ini roda bergigi, kemudian kita kasih pulser juga, pulse pickup ini. Jadi kalau dia merupakan kendaraan 4x4, yaitu 4 roda 2 penggerak, berarti penggeraknya di belakang. Itu untuk mengukur kecepatan putar roda belakang kita gunakan satu sensor yang dipasang pada propeller shaft atau bisa kita gunakan di transmisi. Itu untuk mengukur kecepatan putar rata-rata dari roda belakang. Nah, untuk roda depan karena dia bukan merupakan roda penggerak, kita pasangkan tiap roda itu satu sensor. Itu adalah inti dari penjelasan ini. Nah, untuk pulsa yang ini, yang electromagnetic pulse pickup dan tooth wheel ini, itu biasanya menghasilkan 10-100 pulsa per putaran roda. Berarti ada 90-100 gigi. Nah, ini untuk mengukur kecepatan putar roda. Jadi kalau angular speed dan angular deceleration atau akselerasi dari ban diturunkan dari sinyal digital ini dengan mendiferensialkan terhadap waktu. Nah, maksudnya adalah kita dari sensor ini kita bisa menghitung jumlah pulsa dari tiap gigi. Nah, dengan menghitung jumlah pulsa tadi kita bisa menghitung sudut yang dilewati oleh gigi tersebut, sudut putaran dari roda gigi tersebut. Nah, dari sudut itu kita bisa ketahui kecepatan putar itu dengan membagi waktu. Kan sensor itu selain menghitung denyutannya, pulsanya, kita juga bisa merekam waktunya. Nah, dengan dibagi dengan waktu, itu kita bisa mengetahui kecepatan putar. Nah, ketika kita mengetahui kecepatan putar, kita bisa mengetahui percepatan atau perlambatan putarnya, percepatan sudut atau perlambatan sudutnya dengan membagi kecepatan putar dengan waktu. Dari sinyal digital ini, pulsa kan dia digital.
Nah, kita sudah membahas tentang cara menghitung omega dan omega dot, yaitu kecepatan putar dan percepatan putar. Nah, sekarang bagaimana dengan linear accelerometernya untuk mengetahui perlambatan dari bodi secara kendaraan. Ini tujuannya tadi ya, ini adalah untuk menghitung skid. Nah, sebuah linear accelerometer itu digunakan pada beberapa anti-lock device untuk memonitor deselerasi longitudinal dari kendaraan. Nah, jadi kita sudah mengetahui perlambatan bodi kendaraan secara keseluruhan, kemudian kita bisa mengetahui perlambatan tiap-tiap roda. Nah, dengan data-data itu kita bisa menghitung skid. Nah, ini dari ini berarti kita sudah, karena dipasang sensor perlambatan bodi kendaraan AC, dan kemudian kita sudah mengukur perlambatan sudut dari tiap roda omega dot, maka kita bisa menghitung skidnya. Jadi nilai skid itu kita peroleh dengan rumus perlambatan, dengan rumus ini delta A, delta percepatan. Ini diperoleh dari tadi yang pulsar tadi, kemudian AC perlambatan yang kita ketahui dari sensor accelerometer, linear accelerometer, yaitu alat untuk mengukur percepatan atau perlambatan dalam arah gerakan lurus. Nah, ini dipasang bukan pada tiap roda, tetapi di rata-rata yaitu pada satu bodi kendaraan. Nah, itu adalah sinyal-sinyal atau cara menghitung skid pada ABS. Nah, saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.